Ija balik kan kakak ini betulan Kak Tata sampai juga waktu itu. Pas sampai ke mana? Ke mana? Gimana? Mana kita? Jadi kita bangun Simpang Tenaga dan kita ke Hayden Canyon. Hayden Canyon. Ya, kita ke Hayden Canyon tuh. Di Beji. Iya. Tahu sih pokoknya ke Hayden Canyon. Hayden Canyon Beji. Daerah Sukowati. Nah, daerah Sukowati. Arah ke Sukowati. Lalu kita nyewa mobil ya. Nyewa mobil. Kita nyewa mobil dan kita ngajak dua teman kita. Dua teman kita ada Cecep sama Dipa. Dan lanjut ke Hayden Canyon ya. Nah, jadi pas sampai ke Hayden Canyon itu dari hotel kan, kata tak jemput dari ke Hayden Canyon. Nah, di Hayden Canyon tuh depannya tak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tidak Sangat meyakinkan. Tidak meyakinkan, sangat-sangat tidak meyakinkan ya. Nah, jadi tiketnya tuh tidak salah kita berempat itu 200 lebih. Enggak, satu orang 15.000, bayar gate-nya atau 100.000. Nah, per trip. Cocok buat yang suka manjat, suka arus sungai, kayak body rafting lah. Nah, kayak gitu. Kak Tata hampir hanyut. Untung saya cukup gendut di belakang. Iya, untung ada Eja. Karena kalau nggak ada Eja di belakang, saya bawa arus habis. Badan kecil versus badan gede. Jadi pas turun, pas udah sampai ke destinasi, wis, Allah. Agak licin jadi harus hati-hati. Main dan ketika udah sampai finish itu kita pulangnya dikira disiapkan kendaraan, rupanya jalan kaki dan jalan kakinya tuh tidak terasa karena kita melewati sawah-sawah penduduk dan penduduknya tuh ramah-ramah. Kak Tata sampai dibilang udah kecil orang Korea. Annyeonghaseyo. Aca cumida. Tapi emang itu kita ngelewatin kirinya itu jalan setapak, tapi jalan setapaknya itu kayak hasil dari sebelahnya irigasi, sebelahnya lagi kayak apa ya? Sawah lah ya. Sawah. Terus jalan lagi lurus, kiri kanan itu ladang cabe. Ladang cabe, ladang timun Dan sebagainya. Dan yang paling keren di situ Kak Tata, Diva dan Keket itu ganti baju Eja basah-basah sampai kering. Karena dia nggak bawa baju. Nggak bawa baju sampai kering di badan ya. Nah, malamnya itu udah dari situ kita makan dulu ke Jimbaran ya. Ya, kita makan di Jimbaran. Wah, jadi Jimbaran tuh satu pantai itu seafood semua. Ya, bukan masih daerah Jimbaran sih, tapi itu masuknya ke Kedonganan. Terus ada sekumpulan pengamen ya Kak ya? Ya, pengamen di situ lah, udah dari dulu banget. Dari dulu jadi pakaiannya total, semuanya total dan sebagainya. Pakai benjo, bisa request lagu dan sebagainya. Request lagu. Mereka hafal lagu Spanyol, Korea, mau lagu bahasa Inggris. Nah, jadi setiap turis yang datang ditanya dari mana, dari Jepang, dinyanyi lagu Jepang. Nah, gitu. Jadi kalau ada yang dinner romantis, anniversary, ulang tahun, komplit tuh bisa. Tinggal panggil aja orangnya kalau pas lewat. Nah, setelah dari Jimbaran makan karena udah capek karena untuk trip di Hayden Canyon itu perlu tenaga pasti. Dan kami bukan orang-orang yang sering olahraga. Capek. Terlihat dari bentukan badannya ya. Capek jadi pulang karena Tepa kita janji besok harus ke Lovina. Ya. Nah, jadi Kak Tata antar Eja ke penginapan Eja. Kak Tata balik ke penginapannya dengan Keket dan Diva. Nah, besoknya itu jam 3 subuh kita udah berangkat. Kebetulan enggak tahu karena terlalu capek tuh dengan tidur. Eja enggak tidur gitu. Eja enggak tidur. Kak Tata juga enggak tidur. Nah, habis itu kita ke Lovina Dolphin Beach. Kita ngeliat lumba-lumba. Wih, ngeliat lumba-lumba. Ini rencananya lihat lumba-lumba di sana. Dan jalanan jauh ya. 2 sampai 3 jam lah. Ya, pokoknya kita berangkat tuh jam setengah 4-an sampai sana itu jam 7 pagi. Ya, jam 7. Jam 7 pagi karena
nanjak dan jalan berkelok-kelok. Ya, dan kalian semua tidur. Eja pagi nak tidur, siang Eja buat tidur. Eja masih tidur. Iya siang pas balik dia tidur, pas pergi kan Eja nak tidur. Nah jadi berkelok-kelok di sana, tapi alhamdulillah tuh diperlihatkan dengan Sunrise. pemandangan sunrise. Wih. Sekarang kita ngelewatin gunung, nanjak Puncak gunung, Wonogiri yo itu ya. lewatin Bedugul, Hmm. dan itu top abis. Nah, pas sampai itu langsung ada abang-abang loh yang sudah bang kapal bang, oh, itu kayak bang kapal bang, pilihlah bang kapal mana, kayak gitu. Kita ditawarin harga berapa aja? Satu orang itu emang sih kalau kita udah baca dari blog-blog itu satu orang tuh 150, tapi kita tahu satu orang 100 jadi 400 4 orang. 404 orang dan perjalanannya untuk cari lumba-lumba tuh asik. Jadi tuh kapal-kapal lu pas ada spot tuh langsung nyebu. Ya, begitu ketemu lumba-lumbanya itu langsung semuanya. Ya karena mungkin banyak yang mengejarnya pakai kapal, jadi dia nggak berani lompat tinggi. Dan juga setelah itu ternyata kita udah lo pindah udah lihat lumba dan sebagainya, kita pulang. Ternyata pas pulang tuh dilihatin kita sama terumbu karangnya waktu itu. Ya, terumbu karang. Jadi bisa snorkeling juga Snorkeling, sekalian. tapi kita kan nggak bawa perlengkapan snorkeling dan sebagainya. Bisa sewa di situ, cuman lumayan lah. Lumayan lah. Nah, Mungkin sekitar kita abang hemat budget. Iya. Nah, tapi nanti fotonya ada, nanti mungkin dari HP aja dan kamera kata itu tuh betul-betul kayak cermin. Di foto dari atas tuh kelihatan terumbu karangnya. Terumbu karang, bintang laut, ikan. Ya. Bagus. Patrick kita ketemu. Nah, sempat ya ketemu dengan SpongeBob waktu itu. Mungkin dia lagi kerja kan. Terus udah gitu kita langsung ke lanjutkan perjalanan pulang. Tapi kita tuh sempat singgah ke salah satu view yang kayak Danau Toba di juga ya. Iya, danau yang di atas gunung. Danau yang di atas gunung. Jadi ini danau, gunung, bawahnya danau dan ada perkampungan warga di sekitarnya. Udah gitu kita ke Pura Ulu Danu Beratan. Nah, itu Eja merasa sangat beruntung. Ulun dan Beratan. Karena Eja nak sempat berpikir duit 50.000 yang pecahan lama tuh, bukan pecahan yang baru ya. Nah itu kan di belakangnya itu kan ada gambar pura tuh. Nah, yang Eja pakai sehari duit 50.000 tuh Eja sampai ke tempat. Alhamdulillah. Paling keren nih. Ini salah satu yang menurut Eja paling keren yang pas ke sana. Jadi di sini pura waktu itu hari Jumat. Di sini nih masjid sampingnya. Depannya. Nah, depannya masjidnya. Seberangnya masjid. Nah, pada saat itu kebetulan lagi ada kegiatan ibadah orang-orang Hindu. Kan kita tahu kalau orang Hindu tuh dengan gongnya, dengan apanya dan sebagainya, itu ribut tuh di luar itu tuh di puranya tuh. Nah, ketika udah mulai mau sholat Jumat, ibadahnya diberhentikan atau diselesaikan, udah selesai, langsung azan sholat Jumat. Nah itu kelihatan kerukunan antar agamanya tuh yang paling keren di situ. Kerukunan dan kebersamaan. Terus habis itu kita ke Waterblow. Nah Waterblow tuh di daerah mana tuh kak? Waterblow itu di daerah kawasan BTDC. BTDC, dekat pantai apa tuh? Nusa Dua. Nusa Dua. Nusa Dua. Itu kayak bay gitu. Jadi ada pantai yang bisa buat lihat sunset, ada pantai yang bisa buat sunrise. Terus tengah-tengahnya ada karang, kumpulan karang-karang namanya Waterblow. Nah Waterblow tuh karena ombaknya tuh bisa sampai naik gitu kata. Iya, dulu sih bisa langsung pas ombaknya muncrat kita bisa di sebelahnya. Cuman sekarang udah dibenerin jadi lebih bagus. Cuman udah nggak bisa sedekat dulu. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Jadi kita pindah ke Padang-Padang Beach. Nah, kalau Padang-Padang Beach bagus. Sunsetnya bagus. Nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri. Sunsetnya bagus dan di situ mata termanjakan.
Terus kalau ke situ bawa tikar, kalau nggak beli kain Bali. Kain Bali, kita beli Biar kain bisa Bali. Santai-santai sambil lihat sunset. Kain Bali 40.000. Menikmati sunset. Come back to me. Come back so I can see. Ini keuntungannya membawa beliau adalah jago nawang. Jago beliau nawang. Duit harus nawar. Pokoknya beli kain Bali itu 30.000 aja. 20.000. Bisa 20.000. Nah, Kasih harga mahal, harga murah. besoknya, nah jadi udah daripada Padang Beach tuh kita Will I ever know? In my bed.